Festival musik Woodstock tidak hanya menjadi ikon sejarah musik dunia, tetapi juga bagian dari sejarah Amerika itu sendiri. Pada bulan terakhir musim panas tahun 1969, ratusan ribu anak muda yang penuh harapan dan optimis berkumpul untuk mendefinisikan generasi juga era mereka secara keseluruhan. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi di New York bagian utara selama akhir pekan yang bersejarah pada bulan Agustus 1969. Kembali ke tahun 1960-an, Amerika Serikat tidak dalam kondisi baik. Konflik dengan Vietnam yang berakhir menjadi perang berlarut-larut membuat masyarakat terguncang. Mereka takut dan sedih, dipenuhi kemarahan dan kebencian. Banyak keluarga kehilangan anak dan saudara di medan pertempuran. Festival Woodstock dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan yang melelahkan, serta sebagai simbol persatuan dan perdamaian. Sebagai permulaan, Woodstock adalah gagasan dari John Roberts, Joel Rosenman, Artie Cornfield, dan Michael Lang. Ide mereka adalah menghasilkan cukup uang dari acara tersebut untuk membangun sebuah studio rekaman di dekat kota Woodstock yang artistik di New York. Ketika mereka tidak dapat menemukan tempat yang sesuai di kota Woodstock, para promotor memutuskan untuk mengadakan festival di peternakan sapi perah seluas 600 hektar di Bethel, New York. Meskipun dikenal dengan nama Festival Woodstock, peternakan sapi perah milik Max Yasgur ini berada jauh dari kota Woodstock yang berjarak 70 km. Pada saat mendekati hari dimulainya acara telah tiba, mereka telah menjual total 186.000 tiket dan memperkirakan tidak lebih dari 200.000 orang yang akan datang. Namun, pada Jumat malam, ribuan penonton yang sudah datang terlebih dahulu memaksa untuk masuk. Promotor membuat keputusan membuka konser untuk semua orang secara gratis. Hal yang terjadi selanjutnya di luar perkiraan. Hampir 500.000 orang menghadiri Woodstock, membuat jalan di sekitar Bethel macet dengan kemacetan lalu lintas sepanjang 13 km. Meskipun demikian, gerombolan hippie yang mengambil alih kota membuat kesan yang sangat positif pada warganya, termasuk polisi. Sebuah festival musik membutuhkan setidaknya infrastruktur, keamanan, dan regulasi yang sudah siap, dan Woodstock sedang berusaha keras dengan ketiganya. Faktanya, hal-hal penting seperti loket tiket, gerbang, dan pagar untuk menutup area festival belum selesai dibuat ketika massa mulai berdatangan. Dalam hal keamanan, hanya sekitar 12 petugas polisi yang bertugas mengawasi sekitar 500.000 orang. Michael Lang kemudian menjelaskan bahwa meskipun mungkin tampak seperti kelalaian, dia dan rekan-rekannya merasa jika elemen lain seperti makanan dan hiburan yang berkualitas lebih penting untuk dijamin. Banyak juga yang mengaitkan penggunaan halusinogen secara bebas dan moto yang berbunyi "Make Love, Not War" sebagai balasan atas dampak dari peperangan yang sedang berlangsung. Tidak mengherankan bahwa banyak yang hadir di festival pertama Woodstock ini melahirkan anak sekitar 9 bulan kemudian. Beberapa menit selepas jam 5 sore pada 15 Agustus 1969, begitu ratusan ribu penggemar berhasil mencapai lapangan dan mendirikan kemah di sana, Woodstock akhirnya dimulai. 32 musisi bermain di Woodstock, banyak di antaranya ikonik. Juga ada free stage yang tersedia bagi penonton yang ingin menunjukkan bakat mereka satu sama lain. Hari pertama dimulai saat Richie Havens naik ke atas panggung. Penampilannya yang berlangsung selama 2 jam 45 menit itu diikuti juga oleh guru spiritual asal India, Sachidananda Saraswati, yang melakukan pemberkatan secara spontan untuk penonton. Ini juga berlanjut dengan penampilan dari Sweetwater, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie, dan Arlo Guthrie. Penggunaan narkoba merajalela di Woodstock. Meskipun merokok marijuana sangat umum di festival ini, tetapi sebagian besar dari 80 penangkapan yang terjadi adalah karena penggunaan narkoba yang lebih keras, seperti LSD, amfetamin, dan heroin. Selanjutnya pada hari Sabtu, banyak musisi naik ke panggung antara lain Santana, John Sebastian, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, dan masih banyak lagi. Kedua berakhir pada pukul 9.45 pagi dan pada hari Minggu 17 Agustus, 4 jam kemudian, Joe Cocker memulai hari ketiga. Dia diikuti oleh penampilan Country Joe and the Fish,
Sweet and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young, Paul Butterfield, Blues Band, Shanana, dan Jimi Hendrix. Sementara penampilan Jimi Hendrix di Woodstock bisa dibilang menjadi satu-satunya bagian dari festival yang paling terkenal dan dilihat secara luas dalam beberapa dekade, bahkan hingga saat ini. Faktanya, penampilan Jimi Hendrix sempat ditunda karena hujan, hingga dimulai keesokan harinya. Ketika Jimi Hendrix naik ke panggung pada pukul 9 Senin pagi, hanya ada sekitar 30.000 orang yang tersisa di antara penonton. Festival itu hanya dijadwalkan berlangsung hingga Minggu malam, dan banyak orang yang harus kembali ke kehidupan mereka. Secara keseluruhan, mereka yang tampil di Woodstock pada tahun 1969 berhasil mengabadikan diri mereka dalam sejarah musik, dan mereka yang hadir sebagai penonton juga memiliki cerita yang hanya segelintir orang bisa merasakan momen bersejarah tersebut. Namun, meninggalkan Bethel, New York tidak semudah yang dibayangkan, dengan masalah lalu lintas yang sama yang dihadapi penonton selama perjalanan mereka. Jalan raya yang sama tersumbat dan macet dalam hitungan menit. Bagi Max Yasgur dan 4 pemuda penyelenggara festival, tentunya acara ini masih jauh dari selesai. Sesi pembersihan monumental telah menunggu, yang memakan waktu berhari-hari, menghabiskan biaya puluhan ribu dolar, dan membutuhkan bulldozer untuk menyelesaikannya. Dan sekarang, 50 tahun kemudian, kekacauan masih menjadi warisan dari Festival Woodstock. Sebaliknya, ini adalah momen bersejarah yang mewakili puncak budaya era 60-an yang tidak akan pernah direplikasi dengan cara yang sama lagi. Bagi sebagian besar dari kita, ini akan selalu menjadi legenda yang tidak bisa kita lihat, rasakan, atau menjadi bagian darinya. Tetapi, bagi beberapa ratus ribu orang yang beruntung, itu adalah momen terbesar dalam hidup mereka. Momen yang meninggalkan bekas dalam sejarah yang tetap tak terhapuskan hingga 50 tahun kemudian.